Konglomerat Indonesia seringkali menjadi sorotan berkat kesuksesan mereka yang luar biasa dalam dunia bisnis. Namun, di balik pencapaian tersebut terdapat pola pikir dan strategi unik yang mereka anut. Pola pikir ini tidak hanya membantu mereka menciptakan kekayaan, tetapi juga mempertahankannya di tengah persaingan yang ketat. Dengan memahami pola pikir mereka, kita dapat memetik pelajaran berharga yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas 20 pola pikir konglomerat Indonesia yang seringkali menjadi kunci keberhasilan mereka. Pola pikir ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bagaimana mereka memandang peluang, cara mengelola risiko, hingga nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Setiap poin akan dijelaskan secara rinci, sehingga kamu dapat memahami inti dari pola pikir ini dan bagaimana kamu bisa menerapkannya. Mari kita telaah bersama pola pikir ini yang tidak hanya akan memberikan wawasan baru tetapi juga menginspirasi kamu untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik di dunia kerja, bisnis maupun kehidupan secara umum. Siapkan dirimu untuk belajar dari para konglomerat yang telah membuktikan keberhasilan mereka di kancah nasional dan internasional. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu tahu yang pertama, yaitu adalah selalu melihat peluang dalam masalah. Banyak konglomerat Indonesia memulai perjalanan mereka dengan menghadapi berbagai kesulitan. Namun alih-alih menyerah, mereka melihat setiap masalah sebagai peluang. Mereka percaya bahwa di balik setiap tantangan, ada peluang emas yang dapat dimanfaatkan dengan pendekatan yang tepat. Misalnya, dalam situasi ekonomi sulit, mereka seringkali menemukan cara untuk menciptakan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini memampukan mereka untuk terus berkembang, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana beberapa pengusaha Indonesia memanfaatkan krisis moneter pada akhir 1990-an untuk membangun fondasi bisnis mereka. Mereka berani mengambil resiko saat orang lain ragu, dan hasilnya mereka berhasil meraih kesuksesan yang besar. Pola pikir ini membutuhkan optimisme yang tinggi dan kemampuan untuk melihat gambaran besar. Konglomerat tidak hanya berfokus pada kesulitan saat ini, tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang yang dapat membawa manfaat besar. Dengan membiasakan diri mencari peluang dalam setiap masalah, kita dapat mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Pola pikir ini relevan bagi siapa saja, terlepas dari latar belakang atau bidang pekerjaan. Kemudian pola pikir konglomerat yang kedua adalah berinvestasi pada pendidikan dan pengetahuan. Konglomerat Indonesia sangat menghargai pentingnya pendidikan, baik formal maupun informal. Mereka percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada pengetahuan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bijak. Banyak konglomerat yang terus belajar, bahkan setelah mencapai kesuksesan. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, dan mempelajari tren terbaru di industri mereka untuk tetap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup. Sebagai contoh, beberapa pengusaha besar di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, mereka tidak hanya mengandalkan gelar akademik, mereka juga aktif mencari mentor dan belajar dari pengalaman orang lain. Selain itu, mereka seringkali menginspirasi generasi muda dengan membangun institusi pendidikan atau memberikan beasiswa. Dengan cara ini, mereka membantu menciptakan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pola pikir ini mengajarkan kita bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah aset yang tidak ternilai. Dengan terus belajar, kita dapat meningkatkan kemampuan dan membuka lebih banyak peluang untuk mencapai kesuksesan. Kemudian, pola pikir konglomerat yang ketiga adalah fokus pada jangka panjang, bukan keuntungan instan. Salah satu ciri khas pola pikir konglomerat adalah kemampuan mereka untuk berpikir jangka panjang. Mereka tidak terpaku pada keuntungan instan, tetapi lebih memprioritaskan investasi yang memberikan hasil dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, mereka rela mengorbankan keuntungan saat ini untuk membangun aset yang lebih besar di masa depan, seperti properti, jaringan bisnis, atau merek yang kuat.
Pola pikir ini membantu mereka bertahan di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Konglomerat juga seringkali menanamkan nilai ini pada keluarga mereka. Generasi penerus diajarkan untuk menjaga warisan bisnis dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Ini membuktikan bahwa keberhasilan mereka tidak hanya didasarkan pada kerja keras individu, tetapi juga pada visi jangka panjang. Selain itu, strategi ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan di industri yang mereka tekuni. Alih-alih mengikuti tren sesaat, mereka berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang memiliki nilai tahan lama di pasar. Pola pikir ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan perencanaan yang matang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengadopsi prinsip ini dengan membuat tujuan jangka panjang dan bekerja keras untuk mencapainya secara konsisten. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang keempat adalah mengutamakan koneksi dan jaringan yang kuat. Koneksi adalah aset berharga bagi konglomerat Indonesia. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak bisa diraih sendirian. Karena itu, mereka sangat aktif dalam membangun dan memperluas jaringan bisnis mereka. Jaringan ini tidak hanya mencakup hubungan bisnis, tetapi juga koneksi sosial dengan tokoh masyarakat, pemerintah, dan komunitas. Dengan memiliki koneksi yang luas, mereka dapat memanfaatkan peluang yang mungkin tidak tersedia untuk orang lain. Sebagai contoh, banyak konglomerat menggunakan jaringan mereka untuk mengakses informasi penting sebelum orang lain mengetahuinya. Informasi ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat keputusan yang strategis dan menguntungkan. Namun, membangun jaringan ini membutuhkan waktu dan dedikasi. Mereka tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencari cara untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga hubungan yang terbentuk menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan. Bagi kita, pola pikir ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial. Jaringan yang kuat bisa menjadi kunci untuk membuka pintu peluang baru. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kita ketahui yang kelima adalah pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Konglomerat Indonesia tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Mereka memahami bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang dapat membantu mereka menjadi lebih baik. Sebagai contoh, banyak konglomerat yang pernah mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan. Namun, alih-alih menyerah, mereka bangkit kembali dengan strategi baru yang lebih kuat. Mentalitas ini menjadi dasar bagi keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan. Pola pikir ini juga didukung oleh keberanian mereka untuk mengambil resiko. Mereka tidak takut gagal karena percaya bahwa setiap resiko yang diambil akan memberikan pengalaman dan wawasan baru yang bermanfaat di masa depan. Selain itu, mereka selalu mencari cara untuk belajar dari kegagalan. Dengan melakukan evaluasi mendalam, mereka dapat mengidentifikasi kesalahan dan memastikan hal serupa tidak terjadi lagi. Proses ini membantu mereka tumbuh dan berkembang secara konsisten. Pola pikir pantang menyerah ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin mencapai kesuksesan. Dalam kehidupan kita, penting untuk menghadapi setiap kegagalan dengan sikap positif dan terus berusaha untuk bangkit kembali. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang keenam adalah selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Inovasi adalah inti dari kesuksesan konglomerat Indonesia. Mereka tidak pernah berhenti mencari cara baru untuk meningkatkan bisnis mereka, baik melalui produk, layanan, atau model bisnis yang lebih efektif. Sebagai contoh, banyak konglomerat yang sukses memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar mereka. Dari e-commerce hingga aplikasi berbasis teknologi, mereka selalu mengikuti tren terbaru untuk tetap relevan di industri mereka. Namun, inovasi tidak selalu berarti perubahan besar. Kadang-kadang inovasi kecil dalam proses operasional atau pendekatan pemasaran dapat memberikan dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi adalah proses yang berkelanjutan. Mereka juga tidak takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang memiliki keahlian berbeda.
Dengan cara ini, mereka dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul dan kompetitif di pasar. Kita bisa belajar dari pola pikir ini dengan selalu membuka diri terhadap perubahan dan mencari cara untuk berinovasi dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu tahu yang ketujuh adalah mengutamakan keseimbangan risiko dan keuntungan. Konglomerat Indonesia memahami bahwa setiap keputusan bisnis memiliki risiko dan keuntungan. Mereka tidak hanya berfokus pada potensi keuntungan besar, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang terlibat, sehingga keputusan mereka cenderung lebih matang. Misalnya, sebelum berinvestasi dalam proyek besar, mereka melakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi masalah dan cara mengatasinya. Pendekatan ini membantu mereka meminimalkan kerugian yang tidak perlu. Mereka juga sering mengidentifikasi aset mereka untuk mengurangi resiko. Dengan memiliki portofolio yang beragam, seperti properti, saham, dan usaha lain, mereka bisa tetap stabil meskipun salah satu aset mengalami penurunan nilai. Selain itu, mereka bekerja sama dengan ahli di berbagai bidang untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Konsultasi ini memungkinkan mereka membuat keputusan berdasarkan data yang kuat dan pemahaman mendalam. Pola pikir ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan dalam setiap langkah yang diambil, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Dengan perhitungan yang tepat, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu tahu, yang ke-8 adalah memberikan nilai tambah dalam setiap bisnis. Konglomerat Indonesia selalu mencari cara untuk memberikan nilai tambah pada produk atau layanan mereka. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga menciptakan pengalaman atau manfaat tambahan yang membuat pelanggan merasa puas. Sebagai contoh, banyak perusahaan besar menambahkan layanan pelanggan yang unggul, sehingga konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendapatkan layanan yang melebihi ekspektasi. Hal ini membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Strategi nilai tambah ini juga diterapkan dalam diversifikasi bisnis mereka. Mereka tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung, seperti logistik, distribusi, dan pemasaran yang terintegrasi. Nilai tambah ini juga mencakup aspek keberlanjutan. Beberapa konglomerat mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam bisnis mereka, sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat. Kita dapat belajar dari pola pikir ini dengan selalu mencari cara untuk memberikan nilai lebih dalam pekerjaan atau proyek kita. Ketika kita fokus pada kualitas dan manfaat, hasilnya akan lebih berkelanjutan. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang ke-9 adalah berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Konglomerat Indonesia memahami pentingnya pendidikan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi penerus. Mereka percaya bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah aset yang tidak ternilai. Mereka seringkali mengalokasikan dana besar untuk pendidikan anak-anak mereka di institusi terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melanjutkan bisnis keluarga. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam pengembangan diri, seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan program pengembangan bisnis. Dengan terus belajar, mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan mempertahankan posisi mereka di industri. Banyak konglomerat juga memberikan beasiswa atau mendirikan lembaga pendidikan untuk masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi komunitas. Kita bisa mengadopsi pola pikir ini dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Dengan pendidikan dan pengembangan diri yang baik, kita dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang ke-10 adalah mengelola waktu dengan efisien.
Waktu adalah salah satu aset paling berharga bagi konglomerat Indonesia. Mereka sangat menghargai waktu dan memastikan setiap menit digunakan untuk kegiatan yang produktif. Misalnya, mereka sering menggunakan jadwal yang ketat dan memprioritaskan tugas-tugas penting. Dengan manajemen waktu yang baik, mereka dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Mereka juga tahu kapan harus delegasi. Alih-alih mengerjakan semuanya sendiri, mereka mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada tim yang kompeten, sehingga mereka dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis. Kebiasaan ini tidak hanya berlaku untuk pekerjaan, tetapi juga kehidupan pribadi. Mereka meluangkan waktu untuk keluarga, istirahat, dan kegiatan lain yang membantu menjaga keseimbangan hidup. Manajemen waktu yang efisien ini adalah pelajaran berharga bagi siapa saja. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita dapat mencapai lebih banyak tujuan tanpa merasa kewalahan. Kemudian pola pikir konglomerat yang ke-11 adalah menghormati budaya dan nilai lokal. Banyak konglomerat Indonesia yang sukses karena mereka memahami dan menghormati budaya serta nilai-nilai lokal. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhubung lebih baik dengan masyarakat dan membangun hubungan bisnis yang kuat. Mereka seringkali mengadaptasi produk atau layanan mereka agar sesuai dengan preferensi lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka menghargai keberagaman dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, mereka sering mendukung kegiatan sosial dan budaya di komunitas tempat mereka beroperasi. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membangun citra positif perusahaan mereka. Konglomerat juga memanfaatkan pengetahuan mereka tentang budaya lokal untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami cara masyarakat berpikir dan bertindak, mereka dapat menyampaikan pesan yang lebih relevan. Kita bisa belajar dari pendekatan ini dengan lebih menghargai lingkungan sekitar kita. Dalam pekerjaan atau bisnis, memahami dan menghormati budaya setempat dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu tahu yang ke-12 adalah fokus pada keberlanjutan bisnis. Konglomerat Indonesia memahami bahwa keberlanjutan bisnis adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Mereka tidak harus mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bisnis mereka tetap relevan di masa depan. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah dengan berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Mereka menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan juga penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, mereka sering melibatkan komunitas lokal dalam operasional bisnis mereka. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, mereka menciptakan ekosistem bisnis yang stabil dan mendukung pertumbuhan bersama. Mereka juga terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, baik itu dalam mengembangkan produk, model bisnis, atau strategi pemasaran. Fokus mereka adalah memastikan bisnis tetap relevan dan kompetitif. Pola pikir ini mengajarkan pentingnya melihat gambaran besar. Dengan fokus pada keberlanjutan, kita bisa membangun sesuatu yang bertahan lama dan memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Kemudian pola pikir konglomerat yang ke-13 adalah memiliki visi yang jelas. Konglomerat Indonesia selalu memulai setiap usaha dengan visi yang jelas. Visi ini menjadi panduan mereka dalam membuat keputusan, menentukan tujuan, dan menghadapi tantangan di sepanjang perjalanan bisnis. Visi yang kuat memberikan arah yang jelas bagi organisasi dan karyawan. Dengan memiliki visi, mereka dapat menyelaraskan semua kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga semua sumber daya digunakan secara efektif. Visi ini tidak hanya mencakup pertumbuhan bisnis, tetapi juga dampak sosial yang ingin mereka capai. Beberapa konglomerat memiliki visi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, atau berkontribusi pada pembangunan infrastruktur. Mereka juga sering membagikan visi mereka dengan publik.
baik melalui media maupun program sosial. Ini membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang merupakan aset penting dalam menjalankan bisnis. Dari mereka, kita belajar bahwa memiliki visi adalah langkah awal untuk meraih kesuksesan. Dengan visi yang jelas, kita bisa tetap fokus dan termotivasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kita ketahui yang ke-14 adalah berorientasi pada pelanggan. Salah satu rahasia sukses konglomerat Indonesia adalah orientasi mereka terhadap pelanggan. Mereka selalu menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan bisnis. Mereka melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan data yang akurat, mereka dapat menawarkan produk atau layanan yang benar-benar relevan dan dibutuhkan. Selain itu, mereka terus meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Banyak dari mereka yang menginvestasikan sumber daya besar untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, dari pembelian hingga purna jual. Kepuasan pelanggan juga sering mereka jadikan indikator utama keberhasilan bisnis. Dengan memastikan pelanggan puas, mereka tidak hanya menciptakan loyalitas tetapi juga meningkatkan peluang mendapatkan promosi dari mulut ke mulut. Pola pikir ini mengajarkan pentingnya mendengarkan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika pelanggan merasa dihargai, mereka akan terus kembali dan membawa pertumbuhan bagi bisnis. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu ketahui yang ke-15 adalah mengutamakan etika dalam bisnis. Konglomerat Indonesia yang sukses selalu menjunjung tinggi etika dalam setiap aspek bisnis mereka. Mereka percaya bahwa reputasi adalah salah satu aset terpenting yang harus dijaga. Mereka memastikan bahwa setiap langkah bisnis dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menjaga integritas, mereka membangun kepercayaan yang kuat dari mitra bisnis, pelanggan, dan pemerintah. Selain itu, mereka juga mendukung praktik bisnis yang adil, baik dalam hubungan dengan karyawan maupun dengan pemasok. Mereka memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Prinsip etika ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membantu mereka menghindari masalah hukum yang dapat merugikan bisnis. Reputasi yang baik juga membuka lebih banyak peluang untuk berkembang. Dari mereka kita belajar bahwa etika adalah dasar yang kokoh untuk membangun kesuksesan jangka panjang. Dengan bertindak secara etis, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang baik, tetapi juga rasa hormat dari orang lain. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu ketahui yang ke-16 adalah berpikir global, bertindak lokal. Banyak konglomerat Indonesia yang sukses karena mereka memiliki pandangan global tetapi tetap bertindak sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan ini memungkinkan mereka bersaing di pasar internasional tanpa kehilangan identitas lokal. Mereka seringkali mengambil inspirasi dari strategi bisnis global dan mengadaptasinya ke pasar Indonesia. Dengan cara ini, mereka mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, efisiensi dan inovasi global, serta relevansi lokal. Selain itu, mereka juga menggunakan jaringan internasional mereka untuk membawa teknologi, pengetahuan, dan peluang baru ke Indonesia. Ini tidak hanya meningkatkan bisnis mereka, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi nasional. Namun, mereka tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal, baik itu dalam desain produk, strategi pemasaran, atau model layanan. Semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen di Indonesia. Kita dapat belajar dari pendekatan ini dengan menggabungkan wawasan global dan lokal dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan cara ini, kita bisa menjadi lebih fleksibel dan efektif dalam menghadapi tantangan yang beragam. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu ketahui yang ke-17 adalah inovasi sebagai kunci keberlanjutan.
Konglomerat Indonesia memahami bahwa inovasi adalah kunci untuk bertahan di dunia bisnis yang selalu berubah. Mereka tidak pernah berhenti mencari cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses operasional mereka. Mereka seringkali membentuk tim khusus yang fokus pada riset dan pengembangan. Tim ini bertugas untuk menggali ide-ide baru, baik dari tren pasar maupun teknologi terkini yang bisa diterapkan dalam bisnis mereka. Inovasi juga mencakup cara mereka memecahkan masalah. Alih-alih menghindari tantangan, mereka melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang menguntungkan. Banyak dari mereka yang berkolaborasi dengan startup atau institusi pendidikan untuk mendorong inovasi. Mereka percaya bahwa bekerja sama dengan pihak lain dapat membuka perspektif baru dan mempercepat proses inovasi. Dari pola pikir ini, kita belajar bahwa berinovasi adalah tentang selalu bergerak maju. Dengan terus mencari cara baru untuk berkembang, kita bisa menjaga bisnis tetap relevan dan kompetitif. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang harus kamu ketahui yang ke-18 adalah berinvestasi pada kualitas pendidikan. Banyak konglomerat Indonesia yang menyadari pentingnya pendidikan berkualitas, baik untuk pengembangan diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Mereka percaya bahwa investasi pada pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Mereka mendirikan sekolah, universitas, atau program beasiswa untuk mendukung generasi muda Indonesia. Dengan menyediakan akses ke pendidikan yang baik, mereka membantu menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Selain itu, mereka juga terus belajar dan mengembangkan diri. Banyak dari mereka yang mengikuti pelatihan, seminar, atau program pendidikan eksekutif untuk tetap relevan dengan perkembangan dunia bisnis. Mereka juga sering memberikan pelatihan kepada karyawan mereka. Dengan memastikan tim mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini, mereka menciptakan organisasi yang siap menghadapi tantangan apapun. Pola pikir ini mengajarkan pentingnya belajar sepanjang hayat. Dengan berinvestasi pada pendidikan, kita tidak hanya meningkatkan diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Kemudian pola pikir konglomerat Indonesia yang ke-19 adalah menanamkan budaya kerja keras. Kerja keras adalah salah satu pondasi kesuksesan konglomerat Indonesia. Mereka percaya bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui dedikasi, disiplin, dan usaha yang konsisten. Banyak dari mereka yang memulai karir mereka dari bawah dan bekerja keras untuk mencapai posisi mereka saat ini. Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa kerja keras bisa membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Selain itu, mereka juga menanamkan budaya kerja keras dalam organisasi mereka. Mereka memotivasi tim mereka untuk memberikan yang terbaik dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Namun, kerja keras mereka selalu diimbangi dengan kerja cerdas. Mereka tahu bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka secara efisien untuk mendapatkan hasil maksimal. Dari mereka, kita belajar bahwa kerja keras adalah elemen penting dalam mencapai tujuan. Dengan memberikan usaha terbaik kita, peluang untuk sukses menjadi jauh lebih besar. Kemudian, pola pikir konglomerat Indonesia yang terakhir atau yang ke-20 adalah membagikan kesuksesan dengan masyarakat. Konglomerat Indonesia yang sejati tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada dampak sosial yang dapat mereka berikan. Mereka percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika mereka bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Banyak dari mereka yang mendirikan yayasan atau program sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Program-program ini mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, mereka juga seringkali mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis mereka. Misalnya dengan memproduksi barang-barang yang mendukung pemberdayaan lokal atau menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Mereka juga percaya kepada prinsip berbagi ilmu.
Banyak dari mereka yang berbagi pengalaman dan wawasan mereka melalui buku, seminar, atau media sosial untuk menginspirasi orang lain. Pola pikir ini mengajarkan bahwa kesuksesan akan lebih bermakna jika dibagikan. Dengan berbagi kesuksesan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan warisan yang akan dikenang. Mengamati pola pikir konglomerat Indonesia memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana kesuksesan tidak hanya datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kerja keras, inovasi, dan keberanian untuk mengambil resiko. Setiap pola pikir yang telah dibahas menunjukkan bahwa ada cara berpikir dan bertindak yang bisa diadopsi oleh siapa saja yang ingin mencapai tujuan besar dalam hidup mereka. Kesuksesan tidak hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membawa dampak positif bagi orang lain di sepanjang perjalanan kita. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti ketekunan, kolaborasi, dan komitmen terhadap kualitas, kita semua memiliki peluang untuk menciptakan perjalanan yang bermakna dan penuh inspirasi. Kini giliran Anda untuk mulai mengadopsi pola pikir yang akan membawa Anda menuju kesuksesan. Jadi saya harap dari ke-20 pola pikir tadi, ada beberapa pola pikir yang langsung Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Karena memang salah satu cara yang paling cepat untuk menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya adalah dengan mengikuti bagaimana orang kaya mengelola keuangan mereka. Dan juga mengikuti bagaimana orang kaya berpikir tentang uang dan cara mereka melihat uang. Maka dari itu, terapkanlah semua metode yang ada di video ini, dan kalaupun tidak bisa semua, beberapa yang memang cocok untuk kondisi finansial kamu atau untuk kondisi mental dan emosional kamu saat ini. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa membutuhkan. Like juga video ini kalau kamu suka. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel Jojolog Finance ini. Dan mungkin itu dulu, sekian, wassalam.